Tapi waktu doa berkat itu, disitulah saya melihat bahwa saya itu sudah lama ditunggu. Ya, bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi saya, memperhatikan saya. Dan saya tahu itu pasti Tuhan Yesus. Sehingga saya mengalami perjumpaan dalam bentuk sinar, lalu tangan yang terbuka, menggendong saya. Sejak saat itu kayaknya hidup saya tuh berbeda. Dengar, dia mengalami, dengar, dia mengalami. Nah, itu yang membangun saya, hidup berubah. Shalom God Lovers, senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam Diaspora TV Talk Show. Saya Martin Hareva akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang sangat istimewa. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber dengan kisah hidup yang luar biasa. Beliau dikenal dengan sebutan anak sampah. Tapi dari perjalanan hidupnya kita akan belajar banyak tentang hal iman, perjuangan, dan karya Tuhan yang mengubahkan hidup seseorang. Bersama kita sudah hadir Bapak Daniel Tan. Penulis buku Aku Anak Sampah. Kita akan menggali kisah masa kecilnya, pergumulan yang dialami, hingga karya besar yang lahir dari kehidupannya. Baik, kita sapa dulu beliau. Shalom Pak Daniel, apa kabar? Shalom Pak Martin. Ini ya, baik, Pak. Baru datang dari Bandung ya? Dari Bandung tadi pagi. Wow, puji Tuhan. Ya, ya. Terima kasih sudah hadir di Diaspora TV. Sama-sama Pak. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Pak. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur apabila hari ini kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan anugerah Tuhan, terutama keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini hamba-Mu Bapak Daniel Tan sudah hadir bersama-sama dengan kami menceritakan kisah hidupnya yang penuh berkat bagi kami yang akan menyaksikannya. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami, memberikan kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, jangan lupa untuk like, share, dan komen konten ini. Dan jika Anda belum subscribe, silakan lakukan sekarang supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Baik, Pak Daniel, kita akan memulai ya. Silakan Pak. Nah, yang pertama, boleh ceritakan Bapak lahir di mana, dan tahun berapa, dan juga nanti akan ada foto keluarga. Oke. Ya. Makasih Pak, makasih buat atas undangannya. Ya, saya udah usia 45 tahun, jadi saya lahir di Medan, Sumatera Utara. Sekarang saya sudah berkeluarga, anak saya 2, dan sudah besar-besar tentu anak saya. Nah, ini keluarga saya. Ini istri lalu saya, anak-anak, Melisa dan Derang. Ya. Yang sulung yang mana Pak? Yang perempuan Pak. Oh, yang sulung yang perempuan justru ya. Udah selesai kuliah, satu lagi tinggal lagi kuliah sekarang Pak. Di Bandung? Di Jakarta, kebetulan di Prastia Mulia Pak. Ya. Oh iya. Nah, jadi kita tadi bahas tentang anak sampah kan begitu ya Pak? Iya. Julukan anak sampah sering disebut dalam kisah hidup Bapak. Nah, sebenarnya apa arti julukan itu dan siapa yang pertama kali memberi nama itu? Iya, kalau buat saya sendiri sih itu adalah hal yang sudah biasa. Pada waktu kecil orang ucapkan kan begitu Pak. Nah, tentu ada ceritanya kenapa sampai orang sebut seperti itu. Bahwa saya lahir dapat dibilang tuh nggak seperti yang orang umumnya, tidak diinginkan. Kelahiran saya itu tidak diinginkan seperti itu. Nah, kemudian hanya saya menjadi aib di tengah keluarga. Mengapa tidak diinginkan? Karena memang proses kelahiran saya itu akibat dari orang tua yang kecelakaan lah dalam hubungan. Papa saya orang Tionghoa, ibu saya orang Batak Karo, kan begitu. Nah, itu nggak lazim sebetulnya dulu ketemu begitu. Nah, pada waktu saya dalam kandungan itu, papa saya pergi meninggalkan ibu.
Lalu ibu berupaya mau mengaborsi, tapi ya tetap saya lahir sebagaimana lazimnya bayi lahir. Tapi kan disembunyikan, karena mereka pikir ini ada anak tapi nggak punya ayah begitu. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun gitu usia saya, ya mau nggak mau tetap orang harus tahu. Betul. Saya ada di tengah keluarga. Nah, kemudian waktu itu mama saya nggak tahan tuh dengan cibiran orang-orang di kampung, lalu pergi meninggalkan saya. Nah, pertanyaannya, orang tua domisili di mana waktu itu? Waktu itu di Medan, Pak. Kami tinggal di kampung Kabanjahe, dan kebetulan tepatnya di rumah Kabanjahe disebut, itu adalah kampung terpencil, ya aslinya orang Karo begitu loh. Ibu yang diungsikan ke situ karena mengandung tadi tanpa suami. Gitu. Kalau orang tua ibu itu ada di Medan sebetulnya, ya daerah Medan. Nah, waktu itu karena udah setahun dibawalah saya ke Medan. Saya diasuh sama nenek saya, ibu dari mama saya, yang saya sebut selalu dengan nenek Biring itu. Di saat di situasi itulah kemudian orang yang mengolok-olok saya seperti anak sampah itu, yaitu karena dianggap ini mama kamu aja nggak mau sama kamu, bapak kamu nggak jelas siapa. Nah sekarang kamu ada bikin susah nenek Biringmu, kan gitu ya. Karena nenek Biring ini juga seorang janda tua dan miskin. Dia hanya mengandalkan sebagai pekerja upahan di ladang orang zaman dulu itu, dan jarang dibayar pakai uang. Biasa dibayarnya pakai hasil tani, Pak. Pakai pisang, kelapa begitu. Nah, kemudian itu dijual ke pasar, pulang nanti buat ya beli garam, beli minyak goreng buat kami makan. Nah, lazimnya waktu saya umur setahun tuh mesti dikasih susu. Nenek saya tuh akalin, tiap kali menanak nasi sengaja dia kasih lebih airnya, lalu diambil, itulah pengganti susu saya. Kalau kami orang Medan bilang air tajin, tapi umum memang air tajin itu namanya. Air tajin, betul. Jadi air tajin lah yang membesarkan saya pada waktu itu. Memang susah sekali. Saya tahu, saya ingat saya susah sekali. Dari cerita-cerita nenek Biring segala macam, itu sangat susah. Nah, zaman dulu nenek ini juga pedagang musiman di pinggir rumah. Satu kali dia jual rambutan begitu. Karena jalan lintas itu memang area para wisata ke Brastagi. Banyak orang-orang mobil-mobil mewah tuh kan, ya berhenti beli kelapa muda apa gitu. Saya ini yang cerita paling mengesankan begitu dari nenek Biring saya gitu. Karena memang saya kelihatan putih, mata sipit waktu itu ya. Jadi orang pada bingung waktu mau beli rambutan, kelapa muda begitu, dia bilang, "Ini siapa, Bu?" gitu kan. Nenek Biring saya ini cucu saya nih, katanya gitu. Nah, lalu suatu hari dari salah satu pengunjung itu ada yang menawarkan diri untuk mau ngadopsi saya. Ya, nah kemudian, nah nenek Biring ini kan cuma lihat pikir begini, ini cucu saya hidup sama saya susah. Susu aja saya mesti kasih air tajin. Lalu ada orang yang mau adopsi, punya mobil begitu kan. Orang Tionghoa lagi kan begitu kan. Lalu dia bilang, saya pikirin dulu. Nanti datanglah kamu, mana tahu nanti kalau memang saya setuju kamu bawa. Setelah beberapa hari kemudian datang bener, Pak. Udah langsung datang bawa serius, 2 mobil katanya begitu. Dan udah bawa babysitter, bawa perlengkapan bayi segala macam gitu kan. Nah yang mengagetkan saya itu yang nggak pernah lupa dari almarhum nenek Biring ini. Beliau bilang, saya nggak jadi jual cucu saya. Saya tahu saya orang susah, saya miskin. Tapi saya makan sampai hari ini. Tuhan pelihara saya, dia bilang. Maka saya hari ini kalaupun anak ini nggak bisa saya kasih makan, paling tidak makanan yang ada di mulut saya ambil sedikit. Lalu saya bagikan ke dia. Kan dua-dua kami hidup, dia bilang. Waktu dulu nenek Biring cerita seperti itu, bagi dia hal biasa saja itu. Tapi hari ini saya sampai gemeteran, Pak, kalau ingat itu, Pak. Karena waktu anak kecil tuh memang dikasih makannya dulu begitu, Pak. Dari kunyahan gitu diambil lepehin, kan gitu. Jadi buat dia bilang bahwa kalau saya makan, saya ambil sedikit, saya kasih dia, dua-dua kami hidup. Nah itu cerita sampai dia umur 80 tahun, dia masih hafal sekali cerita itu. Nah lalu saya tanya, kenapa Biring nggak mau jadi jual saya misalnya? Karena dia bilang, sebelum orang itu datang, malam harinya saya mimpi. Saya dengar ada anak ayam yang menarik perhatian saya, dan kemudian saya lepaskan, karena dia terikat ilalang, dia bilang. Dan tahu-tahu itu jadi kalung. Nah setelah saya pakai, setiap orang yang saya lewati, semua bilang bagus banget kalung ibu, bagus banget kalung ibu. Nah jadi itu menjadi petanda, dia nggak jadi jual saya gitu. Itu cerita yang luar biasa dari nenek Biring saya, Pak.
Saya dengar ini dari Pak Daniel aja. Terharu Iya kan banget. ya. Waduh. Iya. Nah, Pak Daniel, apakah Iya, Pak. dari lahir Bapak sudah Kristen atau bagaimana latar belakang iman keluarga? Nah, Tentunya ikut dengan nenek biring. Nenek Biring ya. Kalau di kampung kami memang kan mayoritas Nasrani, orang Karo ya. Kita tidak masuk gereja kesukuan waktu itu, tapi ada satu gereja yang nenek saya berjemaat di situ. Setiap kali dia datang ibadah ya saya dibawa gitu kan. Nah, jadi saya mengenal atau ikut Tuhan itu dari sekolah minggu Pak waktu itu. Dari kakak sekolah minggu ya? Iya, Sudah mengenal itu. Tuhan ya. Nah. Siapa sebenarnya sosok nenek biring nih dan apa motivasinya merawat Pak Daniel? Nih kita lihat fotonya dulu ya. Iya. Luar biasa nih nenek. Iya. Ini waktu usia 79 nih Pak. 79 tahun. Ini Di kampung Pak. Di kampung. Itu depan rumah itu, depan rumah nenek Biring. Iya. Iya. Oke, siapa sosok ini sebenarnya? Iya, saya dapat bilang tuh bahwa beliaulah pahlawan dalam hidup saya. Karena yang seperti tadi orang bilang, ibu kamu aja tidak menginginkanmu. Bapakmu aja nggak tahu siapa. Iya. Bahwa mereka tahu nama bapak saya itu Ameng, dulu pemborong, kontraktor. Ya tahu itu adalah bapak biologi saya, tapi mereka pikir mereka nggak menginginkanmu. Jadi yang satu-satunya bisa menerima saya kan waktu itu nenek Biring saya. Iya. Ditambah lagi cerita yang dia bilang tadi. Sebetulnya kalau dia jual saya mungkin ceritanya jadi beda. Iya. Tapi ini dia bertahan. Bayangkan setiap kali dia ke ladang. Satu kali saya pernah dititip di ayunan pohon begitu, pohon rambutan. Toto saya jatuh Pak. Aduh. Udah jatuh dikerumunin semut. Dan sejak saat itu nenek saya sangat trauma meninggalkan saya. Dan dia selalu tandu saya di pundaknya sambil dia macul sawah, beresin apa semua. Saya tahu kerjaan itu udah berat. Betul. Segimananya pun saya pasti menambah beban berat dia. Iya. Jadi saya bilang apapun ceritanya dalam hidup saya dulu ya cuma satu-satunya nenek Biring adalah pahlawan saya. Itu dia. Iya ya, hebat. Nenek Biring yang hebat. Ya, orang satu-satunya saya miliki. Nah, Pak Daniel, dalam masa kecil pengalaman apa yang paling membentuk identitas Bapak sebagai pribadi? Nah, kenapa anak sampah itu muncul dan teringat terus di benak saya Pak ya? Karena memang itulah yang orang lontarkan kepada saya waktu itu. Benar-benar ini jadi aib gitu loh. Ya, keluarga Biring saya itu ditopangin satu anak asing, dibilang begitu karena putih kulitnya, sipit matanya. Tapi ini mengganggu sekali. Sehingga lingkungan saya menolak saya pada akhirnya Pak. Menolak saya dan saya nggak tahan. Waktu itu saya ikutin proses sekolah. Nenek Biring saya daftarin saya sekolah. Tapi hanya tamat SD Pak. Mau lanjut SMP, Nenek Biring langsung bilang kita nggak punya uang. Apa bedanya kamu sekolah toh kamu cari uang. Nah sekarang kamu juga udah ikut Nenek Biring cari uang. Kan itunya yang kau cari. Jadi ngapain sekolah? Jadi pengertian dia membuat saya harus berjuang cari uang untuk bertahan hidup. Saya bertahan tinggal di lingkungan rumah Nenek Biring, dapat cibiran setiap hari. Anak sampah, anak haram, anak jadah. Dia bilang kamu ini bikin susah orang segala macam. Walaupun Pak Daniel kan bergereja. Iya. Gereja tidak memberi perlindungan atau pendampingan Oh enggak. begitu? Jadi waktu itu kan saya juga gereja itu masih sekolah minggu ya Pak. Ruangnya kan masih sekolah minggu aja, masih main-main aja itu jadinya. SD kelas 6 tuh ya sekitar 12 tahun tuh kan masih ya gitulah. Nah, jadi itu tidak memberi impact apapun sebetulnya. Kalau dulu saya lihatnya begitu. Padahal kalau itu adalah benih yang hidup di dalam diri saya kan ya. Dari nyanyian lagu sekolah minggu itu yang membuat saya terpanggil ikut Tuhan. Nah, akhirnya saya keluar dari rumah Nenek Biring saya. Ikut jadi anak jalanan Pak. Wow. Jadi melanglang buana lah jadi anak gelandangan tahun 92, tamat saya SD itu. Sampai 95 kurang lebih begitu, tinggal di jalanan. Kalau di Medan itu ada nama terminal Sambu Pak. Itu bagi orang-orang umum terminal neraka disebut. Selain kamu kecopetan, kamu juga bisa ketodong, dipukuli segala macam. Nah saya dibesarkan di situ. Jadi ini kan jauh dari kampung. Kita masih di seputaran kota Medan sih Pak. Tinggal Nenek Biring ya. Ya memang jauh tapi kan jadi anak jalanan itu membawa saya jadi base campnya itu di Sambu Pak. Disitulah jadi nggak tempat. pulang nih? Iya nggak pulang lagi kan gitu kan.
Pulang juga mau ngapain? Nah itu berikan penghidupan sama saya dapat uang apa segala macam ya sudah. Gimana cara nyari uang di dunia yang keras itu? Kita nih pekerja kasar memang udah dididik kan gitu Pak ya. Jadi kayak misalnya upahan, jadi tukang cuci mobil, kerja di bengkel. Tapi itu sebagai tempat persinggahan aja. Aslinya ya jadi reman aja di pasar itu gitu loh. Makan nggak bayar, malakin orang kan begitu. Usia 14-15 tahun begitulah. Sampai 95 itu anak-anak jalanan itu direkrut Pak. Ada ibu-ibu yang rekrut buat bawa kita kerja ke Pekanbaru waktu itu. Kerja di hutan Pak. Jadi semua perjalanan itu membentuk saya. Saya dibentuk umur 12 sampai umur 15 tahun di terminal, ya menjadi keras, menjadi dewasa. Rupanya untuk dibawa di Pekanbaru, disekolahin lagi selama hampir 2 tahun, begitu ya. Oh, masuk sekolah? Bukan Pak, maksudnya sekolah kehidupan Pak. Di mana kamu harus tinggal sebatang kara, asing, di hutan. Dan kamu harus tidak bisa bilang kamu anak kecil. Karena pembagian tugas kerja itu sama Pak. Padahal umur 15. Baru umur 15 kan. Jadi dengan pengalaman-pengalaman itu kemudian 96, ya itulah saya lagi pulang ke kampung ketemu Nenek Biring. Tiba-tiba di depan rumah Nenek Biring itu sudah ada pool bus namanya Bintang 1000 Pak. Saya bilang wah, karena kan di pinggir jalan raya gitu kan. Wah ada pool nih sekarang. Nah waktu saya duduk saya lihat ada teman saya di situ. Dia bilang kamu ngapain di situ? Lah jadi singkat cerita dia bilang udah yuk ikut ke Jakarta. 96 nih Pak. Jalan-jalan kita, kau juga nggak ada kerjaan, dia bilang begitu kan. Oh ya udah ayo, nggak ada beban. Naik bus ini maksudnya. Akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta tahun 96 Pak. Naik Bintang 1000 waktu itu. Nah, poolnya di Celilitan. Iya toh. Tapi karena katro belum pernah ke Jakarta sama sekali kan gitu. Lihat patung pancoran itu cuma ada dulu di dunia dalam berita begitu kan. Teman saya tahu. Nama saya kan dulu Aseng Pak disebut Pak. Jadi Aseng Sambu tahun 92, inilah orangnya itu sebenarnya ya. Orang-orang dulu bilang pelopor Tionghoa preman di Sambu itu ya si Aseng kan gitu ya. Orang nggak tahu saya orangnya kan gitu. Lalu teman saya bilang kamu tunggu di sini aja. Biar kami ke Bandung. Karena kan trayeknya Medan, Jakarta, Bandung Pak. Jadi dari Jakarta dia berhenti sebentar, dia mau ke Bandung, antar penumpang, so dia balik lagi gitu lah. Jadi saya tinggal di Celilitan, nungguin. Nah, tapi waktu itu udah beberapa hari saya tunggu dia nggak ada datang. Dan saya memang tahu waktu kami berangkat itu mobilnya ini rusak-rusak gitu loh Pak. Antil mungkin rusak nih mobil di Bandung atau bagaimana gitu kan. Jadi ya saya tahu. Akhirnya dengan komunitas yang ada saya kembangkan teman-teman. Saya ke Lebak Bulus. Waktu itu kondektur ada bus Kontas Bima Pak. Lebak Bulus, Mangga 2. Orang Karo semua ternyata itu. Udah, jadi saya nyaman di situ. Ketemulah sama. Dan itu yang membuat saya jadi tinggal di Jakarta sampai hari ini. Kan gitu ceritanya Pak. Karena nggak pernah ada terencana tuh. Jadi itu terdampar di Celilitan itu. Terdampar di Celilitan, nungguin temen nggak jemput-jemput. Sampai hari ini dia nggak jemput saya tuh. Ya ampun. Ibaratnya kan begitu. Nah, saya ya udah karena buat saya nggak asing. Hidup di jalanan, di pasaran kan biasa aja gitu ya. Nah itu yang membuat saya tahun 96, bulan 4, saya menginjakkan kaki di Jakarta. Gitu Pak. 96. Iya. Bulan Hampir April. Iya. Nah itulah yang membuat Pak Daniel ada di Jakarta dan memulai. Iya mulai hidup saya di Jakarta. Berkelana di Jakarta. Iya sudah hampir 30 tahun ya Pak. Nah, wah menarik sekali. Lalu apa yang kemudian dialami oleh Pak Daniel? Nggak ada banyak yang berbeda. Namanya anak jalanan ya hidupnya begitu aja gitu. Memang apa ya, saya dapat bilang tuh Daniel Tan ini ya dipilih mungkin. Jadi semua perjalanan saya tuh seperti diatur, disusun, kayak diarahkan. Saya nggak lama Pak, jadi anak jalanan di Jakarta nggak lama, beberapa hari atau beberapa minggu kemudian ada pesta tuh, di mana pesta ini adalah orang hebatnya Medan lah dulu pas jadi gubernur bapak itu Raja Inal Siregar. Adiknya itu tinggal di Jakarta Selatan, Raja Mangasi Siregar ini. Nah kemudian pesta, yang pesta ini adalah anaknya namanya Bang Uco yang punya taksi terbesar di Sumatera Utara, Medan Taksi.
Jadi kan banyak dong orang Batak kita ini tahu, oh di pestanya Bang Ucok. Ya. Saya ngambil peran Pak dalam pesta itu. Perannya apa? Saya bantuin. Pesta itu kan kalau nggak salah berhari-hari waktu itu. Saya bantuin dan saya orang satu-satunya orang yang memang kerjanya loyalitasnya luar biasa. Nah, kalau kerja ini adalah warisan dari nenek biring saya. Kami tidak pernah berhenti karena capek tuh. Tapi kami kalau berhenti itu karena sudah sampai, bukan karena capek gitu. Capek tidak membuat kami berhenti bekerja. Nah, rupanya itu saya terapkan di keluarga Raja Mangasi Siregar ini, sehingga waktu selesai acara mereka tanya, itu siapa? Gitu kan. Dari perantauan, dari Medan, diadopsi saya. Udah kamu tinggal sini aja, gitu kan. Nah, sebetulnya ini kan keluarga Muslim, Pak. Iya dong, Raja Inal Siregar itu Muslim. Jadi saya kenal semua nih keluarga, sampai ibunya almarhum pun saya kenal baik. Adiknya, kakaknya, anak-anaknya, semua saya kenal tuh. Di Jagakarsa tuh tinggalnya. Tapi istri dari Pak Raja Mangasi Siregar ini, adiknya Pak Raja Inal ini, suka ikut ibadah persekutuan, Pak. Adiknya? Adik ipar dong ya, istrinya. Adiknya kan Raja Mangasi, ada punya istri namanya Budiana toh. Budiana Brutobing. Walaupun ini keluarga Islam. Iya, suka sekali. Dan dia suka bantu snack, makanan gitu. Nah saya masih ingat, kebetulan memang gedungnya nggak jauh dari sini nih. Gedung yang membuat saya bertobat gitu ya Bu ya. Hotel Sangrila Bapak. Jadi dulu di situ ada persekutuan doa, kalau nggak salah Pak Yusuf Roni Pak. Nah si ibu bilang, Daniel kamu parkir nanti bawa bungkusan ini. Bungkusan itu snack Pak, yang buat dia sumbang. Nah waktu itu saya bawa. Begitu saya bawa, ya namanya orang datang kan disambut ya Pak ya. Silakan ditaruh di pojok, tapi pintu udah ditutup lagi. Mau tidak mau ikutlah saya dalam persekutuan doa ini kan. Masuk begitu. Ke dalam. Di dalam lah saya duduk. Ada kursi kosong pula, yang tidak ada orang duduki sampai saya selesai ibadah. Di situ semua liturgi ibadah itu saya nggak ngerti, karena memang cuman dari sekolah minggu kan Pak berangkatnya. Saya diam aja, suruh diri, tepuk tangan, suruh doa, tutup mata ya saya lakukan. Tapi waktu doa berkat itu, disitulah saya melihat bahwa saya itu sudah lama ditunggu gitu loh. Ya, bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi saya, memperhatikan saya, dan saya tahu itu pasti Tuhan Yesus kan begitu ya Pak. Sehingga saya mengalami perjumpaan dalam bentuk sinar, lalu tangan yang terbuka menggendong saya kan begitu. Kok sejak saat itu kayaknya hidup saya tuh berbeda yang saya rasakan gitu loh. Sebelumnya minder, ngomong nggak berani. Ya. Walaupun nggak ngerti, tapi itu adalah momen membuat saya, Tuhan, membuat saya kok wow gitu loh. Saya ini bukan orang sia-sia gitu loh. Saya ini bukan produk yang dibuang. Karena apa yang orang tuduhkan kepada saya selama ini dengan bahasa mereka itu kan saya hidupi Pak. Anak sampah, anak jadah, anak haram gitu ya. Jadi minder. Tapi kali itu saya percaya bahwa ada satu sosok yang menjamin saya, membackup saya gitu kira-kira Pak. Saya waktu keluar dari ibadah itu, saya nggak bisa bendung air mata saya. Sampai ibu tuh kebingungan. Saya bilang, saya ngalami Tuhan Bu. Dia malah bingung, apa itu ngalami Tuhan? Kau ada-ada aja. Nah, tapi itu membuat saya jadi cari ibadah, Pak, gereja segala macam. Dan saya waktu gereja pertama kali itu, saya pergi ke Tangerang, karena ada saudara di situ. Saudara saya itu bawa saya ibadah. Bawa saya ibadah. Pendeta yang pertama kali menyapa saya itu dengan lembut, dengan baik sekali. Orangnya juga mirip-mirip kayak Bapak, namanya Pak Kiki Cahyadi, Pak. Ketua BPD DKI untuk Gereja Bethel Indonesia itu, Pak, saat ini. Jadi beliau perintisan di Tangerang, Saribumi Indah itu. Ini pendeta nggak asing nih buat saya gitu loh, ya toh Pak. Nah sejak saat itu saya bilang begini, Pak Pendeta, saya mau tinggal di gereja ini. Saya nggak usah kasih makan pun nggak apa-apa, ya, saya maunya ikut Tuhan, begitu. Lalu disiapkan tempat, dari situlah saya mulai mengalami Tuhan. Saya nggak banyak belajar, saya cuma mau dengar, dia mengalami, dengar, dia mengalami. Nah itu yang membangun saya, kemudian lama-lama ya saya punya pekerjaan tetap, hidup berubah begitulah Pak. Tapi bertahap begitu ya. Jadi setelah perjumpaan dengan Tuhan, itu hidup di hotel Sangrila, pola pikir dulu dirubah Pak. Ini yang paling penting tuh. Karena Bapak selama ini saya lihatnya gereja. Disitulah Bapak dibangun, mengalami perubahan. Betul. Mindsetnya berubah. Betul. Lalu karakternya mulai dibentuk. Betul Pak. Gitu ya. Nah, ketemu orang yang pas pula.
Pak Kiki Cahyadin yang begitu Dialah care-nya yang luar membuat. biasa ya. Zaman dulu tuh saya tahu nggak ada telepon Pak, tapi ada pager. Sampai dia titipin pager tuh, saya nggak ngerti. Kamu pegang aja. Tiba-tiba nanti kalau malam apa, cuma hanya tanya, Daniel kamu udah makan belum? Kalau kamu belum makan, kamu ke ibu ini ya, gitu. Pesan-pesan seperti itu, saya bilang, wah kok baik banget. Nah itu yang Itu harus nggak pernah dialami dulu. iya, dari yang membuat sejak saya kecil. Saya bilang, saya diperhatikan. Padahal saya nggak pernah kekurangan. Jemaat ngasih terus. Orang gerejanya bagus saya buat. Namanya cinta mula-mula gimana sih Pak? Iya. Iya Nah, itu. Pak Daniel, bagaimana perjalanan pendidikan Bapak hingga akhirnya bisa menempuh studi tinggi? ya. Ini kan karakter berubah. Ya. Pribadian udah berubah nih. Kita majulah ya Pak ya. Ya. Jadi saya menikah, saya punya anak, saya mulai bisnis. Waktu mulai saya bisnis, Masih tinggal di gereja? oh no, udah. Ini kan kita maju nih Pak ceritanya. Ya. Kira-kira maju ke 10 tahun yang sudah berlalu lah begitu. Oke. Sudah menikah, saya sudah punya anak. Saya sudah diberkati waktu itu, lalu kemudian saya juga punya peran penting di gereja itu dalam arti pendananya apa semua segala macam, Pak ya. Karena udah diberkati. Karena udah diberkati, saya nggak tanggung-tanggung memberkati. kalau memang buat Tuhan zaman dulu tuh ya apa semua ini titipan. Tahun 96 saya datang tuh cuman bawa baju di badan. Apa yang mau saya banggakan? Hari ini saya punya keluarga, anak saya cantik sama ganteng, mau apa lagi? Mobil saya udah tinggal milih, kira-kira begitu. Jadi dulu ada case sedikit masalah tempat gereja, nggak usah pusing. Bapak mau di mana? Tunjuk aja. Ya, itu harga zaman dulu mahal lah dapat dibilang Pak. 1,1 miliar saya bayar Pak. Jadi gereja Untuk lokasi gereja. Iya, saya bayar, saya jaminkan usaha saya ke bank, saya bayar. Yang penting kita nggak usah takut buat tempat ibadah, saya bilang. Kira-kira begitu zaman dulu. Nah, jadi tapi ada yang lain Pak dalam diri saya. Jadi sombong. Itu kurang lebih di tahun-tahun 2012 lah itu Pak. Oke. Nah, jadi sombong. Angkuh saya Pak. Orang ngomong, saya bisa dengerin, saya bisa ngangguk-ngangguk. Tapi dalam hati saya bisa ngecilin orang ini. Lu siapa sih, ngomong apa sih? Lu kalau ngomong bahasa tentang itu, gue lebih baik dari lu gitu loh. Sampai suatu hari saya bikin juga mes tempat hamba-hamba Tuhan dari luar pulau. Datang ke rumah saya untuk ngikuti seminar. Sebetulnya ini kakak saya yang promosi seminarnya Pak Leonardo Samsuri. Oke. GKS tuh kan. Nah, Gereja Kemuliaan Sion. Kemudian datanglah hamba-hamba Tuhan nih dari Makassar, dari Manado, dari Medan paling banyak sampai 30 orang Pak tiap modul Pak. Dulu dia buat modul Smart Spa, Sekolah Pelatihan Apostolik. Dan mereka sudah bilang sama saya, Pak Daniel, ini bukan pendeta aja, pengusaha juga banyak ikut. Ayo ikut Pak. Saya nggak pernah tertarik. Gue bilang seminar apa? Apa yang kamu mau ajarin? Saya bisa buktikan tanpa teori apapun saya berhasil. Ya, jadi mimbar yang kamu gunakan itu pun saya punya. Kurang lebih seperti itu dulu Pak. Nah, akibatnya ya itulah kesombongan tadi. Mau tidak mau satu hari saya antar mereka. Karena saya mau ketemu orang masih kepagian Pak. Seminar itu dimulai kan jam 8 Pak ya. Kepagian ya udahlah gue ikut ke atas. Di lantai 3 waktu itu di gedung RMK. Ada administrasi saya bayar semua. Bahkan 30-30-nya yang tadinya nggak saya bayar aja semua tuh. Ya udah ini rombongan saya ada berapa, saya bayar semua deh, saya bilang. Sekalian jadi berkat. Duduklah saya di belakang Pak, acara lagi dimulai, saya paling belakang nih. Saya ambil bangku saya tarik ke belakang, saya duduk aja dengerin begini. Saya dikasih makalah juga saya nggak buka, gitu kan. Terus tiba-tiba mulailah masuk, oh ini orangnya. Tinggi gede begini bisa tahan berdiri 5 hari ya. Selama 8 jam 1 hari kan gitu kan. Hebat juga nih saya pikir. Kalau dengar ceritanya excited tuh kan di rumah mereka diskusi tuh, kayaknya ceritanya seru banget. Gue pengen dengerin nih kan gitu kan. Waktu dia ngomong pangpung, saya nggak sadar. Pertama ngambil pulpen, buka makalah, nyatet Pak. Loh, gue udah ngapain nih kan gitu kan. Waktu itu dia hanya bahas mengenai kejadian 26. Tentang cerita Ishak di negeri orang Filistin Pak. Oke. Ishak ini udah bohwat tuh udah putus asa karena tiap tahun negeri itu mengalami kekeringan, kelaparan. Lalu Ishak bilang begini, gue pergi ke Mesir deh, nggak mau tinggal di sini lagi. Toto di tengah jalan ketemu sama Tuhan. Kamu mau kemana? Dia bilang saya mau pamit sama Abimelek. Udah nggak tahan di sini tiap tahun begini. Tuhan bilang no, jangan, tinggallah di sini sebagai orang asing. Ya, sebab aku akan memberkatimu
dan menyertaimu. Itu Pak Leon yang ngomong, Pak, saya copy aja gitu kan. Katamu itu menjadi penekanan adalah kepada pribadi kita, kata Pak Leon. Jadi bahwa Tuhan itu, target Tuhan itu adalah pribadimu. Bukan perbuatanmu, bukan pelayananmu, bahkan bukan sumbanganmu. Wah, saya untung nggak pingsan, Pak. Karena 3 hal itu yang saya merasa saya paling hebat waktu itu. Iya, iya. Saya merasa bahwa saya melayani, saya merasa saya membiayai, bahkan saya juga merasa ya saya lakukan semua yang terbaik ini buat Tuhan. Saya nggak pernah aneh-aneh kan begitu. Bisnis juga benar, ya. Saya selalu hindari diri saya kalau yang aneh, oh enggak, saya enggak gitu kan. Ternyata bukan itu yang Tuhan mau, tapi adalah target Tuhan itu adalah pribadi saya. Nah itu yang membuat saya kemudian saya bilang, saya lupa dengan janji kerja saya, Pak. Dari Senin sampai Jumat saya ikut dan seterusnya saya ikut. Wow. Jadi saya ikut Smart Modul 8 modul sekitar 2 tahun kalau nggak salah. 1 tahun tuh 4 modul. Lalu secara berkala. Berkala. Jadi apapun ini Berapa saya ikutin. bulan sekali ya? Iya. Iya. Lalu udah mulai bisa, udah punya bahan untuk khotbah. Ya saya coba mulai penginjilan. Saya pergi ke tempat-tempat karena di semua daerah pendeta banyak teman saya tinggal di rumah. Pak Daniel datang dong, ya saya datang. Saya bawa tim saya datang 1 minggu, 2 minggu gitu kan. Jadi saya merasa yang dibagikan ini dahsyat impactnya. Direkomendasi lah, kebetulan kita ada buka STT waktu itu, Pak. Pak Leonardo buka STT tahun 2015 ya. STT The Truth namanya. Representatif dari sekolah Borneo Balikpapan tuh, sekolah teologi. Nah, kita direkomendasi. Apalagi Pak Daniel dia bilang 2 tahun udah ikut begini, udah diulang itu modul. Dan dia bilang dapat 4 SKS free. Oh, karena ikut modul. Ikut modul. Pokoknya Ya, datangin aja, serahin dihitung. aja sertifikatnya. Dia bilang, gua nggak ngerti apa SKS apa, nggak ngerti Pak, orang cuma tamat SD. Saya ikutin aja prosesnya. Jelang berapa bulan, ketua Phuket kan nanya dong, Pak, Bapak belum nyerahin data nih. Nah, bingung. Nah, disitulah kemudian dia bilang, hah, Bapak cuma tamat SD. Gimana kita buat stratanya nih untuk S1 gitu kan. Tapi selalu ada jalan kan begitu. Jadi saya ikutin perkuliahan itu, saya juga ngikutin paket B-nya saya, SMP saya. Dapat saya di Tangerang waktu itu. Paket C-nya dapat di Jakarta Selatan. Jadi SMA-nya anak Jaksel nih, Pak. Tuhan tuh baik, Pak. Tuhan tuh baik. Sehingga waktu saya dapat lulus itu, pas di 2019 di wisuda, saya nggak ketinggalan. Padahal saya bilang, udah Pak, saya tinggal aja dulu 1 tahun deh. Tidak ketinggalan, saya bisa di wisuda bersama dengan teman-teman saya. Waktu itu kami ada sekitar 32 orang, tapi bertahan sampai 27 orang, sampai akhir 4 tahun ngikuti mata kuliah. Dan saya harus bersyukur, saya selain ditunjuk sebagai peserta, saya juga ketua kelas, Pak. Ketua kelas STT The Truth, alma mater pertama S1 tuh Daniel Tan, Pak. Itu nggak bisa dipungkiri. Di situ banyak orang-orang penting waktu itu, kalangan artis, kalangan ikut seangkatan sama saya itu. Jadi waktu saya berikan ucapan terima kasih segala macam, saya cuma bilang sama mereka, kenakan lu, gua tipu lu selama ini, saya bilang begitu kan. Tapi mereka cuma bilang bahwa apa yang kita sudah raih, kita harus berjalan lurus dengan pelayanan, dan itu bisa mereka terima, sehingga itu berjalan dengan baik, dan saya juga dapat nilai predikat sangat memuaskan. Jadi saya pikir tidak ada yang membuat kehidupan saya itu mempermalukan Tuhan gitu, Pak. Karena ketua kelas apa segala macam, tapi saya bisa buktikan, saya juga bisa gitu. Dan saya memang belajar sungguh-sungguh waktu itu. Nah itu Pak, kalau Bapak tanya. Jadi bisnis tetap jalan ya? Bisnis jalan. Dan kuliah kan cuma seminggu 2 kali, Pak. Nah itu saya alami, Pak, sampai selesai. Seru juga ya, masa perkuliahan. Bisa ngikutin, dan 4 tahun, dan itu nggak pernah absen. 1 hari pun saya nggak pernah absen. Nggak pernah absen, Pak. Dan itu apa yang Pak Daniel dapatkan? Pembentukan apa di situ? Waktu di awal itu perubahan jati diri. Jadi waktu saya masuk ke STT, Pak, saya juga melihat adalah gambar diri, perubahan diri. Itu yang membuat saya makin yakin gitu loh. Saya berada di tempat yang tepat, berada di tempat yang benar. Bahwa sejarah itu semua sudah membuktikan bahwa perjalanan sesuai dengan Alkitab itu nyata, real gitu kan, Pak. Jadi sebetulnya kalau panduan itu kamu ikuti,
Hidup itu sebetulnya sangat mengasihkan, sangat enjoy begitu ya. Yeah. Nggak ada kekhawatiran di sana. Semua tuh diatur, dipelihara oleh Tuhan. Yeah. Selain memperlengkapi saya juga, jadi itu yang membuat saya, wah semangat kan gitu Pak. Pak Daniel, apakah ada figur khusus, apakah itu guru atau pendeta atau keluarga yang menjadi inspirasi dalam perjalanan Bapak? Ini kan ada foto-foto, ada mentor Bapak nih, Pak Mujianto. Beberapa tahun terakhir, saya banyak sekali belajar dengan orang tua ini. Banyak sekali. Beliau ini adalah seorang Buddha aktif. Beliau juga ketua yayasan Da'ai TV. Dan dia itu adalah bendahara umum dari Buddha Seci yang di PIK Pantai Indah Kapuk, Pak. Ya. Nah, dan kebetulan beliau lah seorang konglomerat juga. Wahid lah disebut di Sumatera Utara gitu ya. Tapi bukan itu. Pada waktu saya bertemu dengan beliau ini hanya kegiatan sosial. Tapi beliau bisa melihat saya dari sudut pandangnya dia gitu Pak ya. Dan dia mengakui saya ada anaknya. Gitu ya. Nah, dan kita tidak banyak bicara tentang keagamaan, tapi kita banyak bicara itu tentang perbuatan, tindakan seperti itu. Dan kenapa saya selalu belajar sama dia? Banyak sekali yang di otak saya itu adalah dari copy paste-nya dia tentang kehidupan ini gitu ya. Kalau kamu kesaksian hanya karena kamu dari nol kemudian kamu berhasil, semua juga banyak bisa buat begitu. Tapi bagaimana kamu dalam kondisi hancur, jatuh, kamu bisa bersaksi nggak untuk bertahan dan sebagainya. Dan terakhir dia bilang apa? Proses hidup jauh lebih indah daripada hasil hidup. Dia bilang. Dan dia buktikan Pak. Saya tahu betul per hari berapa uang yang dia keluarkan. Karena ini orang udah pensiun Pak. Semua udah sistem. Jadi sopir pagi-pagi datang bawa uang cash itu 2 gepok. 1 gepok 100-an, 1 gepok 50 hanya untuk dihabisin per hari. Dan dia nggak tahu mau kemana. Jadi saya lah waktunya kalau ke Medan itu saya cuma buang waktu tuh sama beliau. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam tuh Pak. Nongkrong sana, kongko sini. Itu dia bilang terakhir. Kamu lihat kan usia gue 81 sekarang. Proses jauh lebih indah daripada nikmati hasil. Jadi kamu nggak ada alasan buat ngeluh. Dia bilang, itu prosesmu tuh indah banget. Saya ini iri sama kamu. Besok pagi kamu bisa ke pasar, kamu ngorder. Toto kamu kerjain proyek. Toto kamu bilang kamu beresin rumah kamu. Begitu saya lihat kamu lagi ngecat. Dia bilang, itu tahu nggak membuat saya paling indah itu. Dia bilang. Saya nggak tahu lagi mau buat apa. Dia bilang. Jadi kalau dibilang mentor, beberapa tahun terakhir ini saya banyak sekali dengan Pak Mujianto. Gitu Pak. Puji Tuhan. Jadi ini adalah salah satu perjumpaan yang juga memperlengkapi dan membentuk hidup Pak Daniel ya. Betul Pak. Saya memang selalu dipertemukan dengan orang-orang yang bukan seiman dapat dibilang. Tahun 2012 itu saya mulai pelayanan ke Mabes TNI Pak. Puncaknya 2014 waktu itu Bapak Kasat itu masih Komandan Grup 2 di Solo. Saya ketemu beliau itu, Pak Maruli ini. Jadi ketemu akrab. Nah yang bawa saya itu memang pertama tuh waktu itu Pak Darpito Pudias Tungkoro, mantan Pangdam Jaya. Jadi beliau pensiun 2015 ikut pelayanan dia kemana-mana tuh. Nah, dulu Pak Darpito sempat pernah kesini kan? Pasti dia di mana-mana udah pasti Pak. Apalagi di Jakarta ini. Nah, setelah ikut pelayanan beliau ini, saya bilang, saya kalau ikutin beliau terus nggak ada bedanya. Ini hanya pelayanan umum gereja, tapi saya tertarik ke instansi, masuk ke instansi. Bisa nggak saya masuk ke tentaranya, kan begitu Pak. Lalu ada mantan anak buah beliau ini, namanya Pak Ngakan Gede Sugiarte. Orang Bali lagi Pak. Yang waktu itu sudah menjadi asternya Panglima TNI Bintang 2. Jadi saya bilang ikut beliau lah saya. Karena aster dia keliling Indonesia Pak, lihat satuan, lihat batalion, lihat korem, lihat kodam kan begitu. Dia tawarin mau ikut nggak? Ikut Pak. Dia berikan saya panggung untuk orasi. Walaupun motivasi, semangat apa segala macam. Dan sejak saat itu beliau tertarik sama saya. Dia bilang perlengkapi dirimu sebelum saya pensiun, kamu harus aktif di Mabes TNI. Aktif itu dalam berkegiatan, ya kamu bisa jadi binroh, maksudnya pembina rohani kan begitu. Tapi itu juga kalau hanya Pak Gede saja yang bawa, cuman lingkup kecil kan gitu Pak. Tuhan izinkan saya buat hajatan waktu itu Natal Mabes TNI dan Polri.
tahun 2015. Waktu itu di ICC Sentul, Pak. Itu belum pernah terjadi. Oh. 2015. Dia bilang, bagaimana kamu mungkin mengumpulkan prajurit TNI 10.000 orang? Saya bilang, Pak, judulnya ganti. Natal TNI dan Polri bersama rakyat. Itu nggak ada limit, semua orang boleh datang, saya bilang. Tapi yang instansi TNI dan Polri pakai seragam, saya gitu. Panitia dari 40 naik jadi 150 orang, Pak. Dan semua dengan cara Tuhan tuh terjadi. Sehingga muncul nama saya. Oh, ini ketua panitianya Daniel Tan kan begitu. Cuma dalam struktur waktu itu ketua panitia bintang 2, wakilnya bintang 1, saya lah pelaksana di lapangan kan begitu. Karena secara organisasi kan harus begitu di laporannya, Pak. Nah, itu yang membuat saya jadi dekat sama Pak Muldoko. Waktu itu kan beliau Panglima TNI. Waktu selesai bubar panitia, dipanggil, makan bareng. Pak Muldoko tuh lama lihat saya. Kok orang ini berani banget ya gitu loh. Modal 400 juta saya habisin jadi 3 miliar. Hajatan itu kan gede, Pak. Iya. Jegrek aja 600 juta itu buat sound system apa semua segala. Nah, terus hebat dia bilang. Dia pikir saya ini mungkin punya relasi, Lipo Group apa gitu. Saya bilang enggak, saya cuma garmen. Dan setiap kali dulu Pak Panglima Muldoko itu punya hajatan, misalnya kayak lebaran, buka puasa sama anak yatim, saya selalu siapin goodie bag-nya. Dari garmen, Pak, balik lagi di Majalaya, Pak, kan begitu ya. Nah, di situ karena berhubungan dengan tenun, anduk, sarung, selimut, kan memang dari sana semua pusatnya, Pak. Selimut rumah sakit yang garis-garis hitam putih itu, Pak. Itu selalu isi goodie bag saya. Sampai hari ini, Tentara Nasional Indonesia setiap ada acara kegiatan Natal masih ingat isi goodie bag, anduk, sarung, sama selimut Pak Daniel Tan pasti. Gitu kan. Jadi itu membuat saya akrab, dekat. Nah, misi saya yang pertama tadi itu, saya harus bisa masuk ke instansi ini. Dan hari itu saya dihadiahi skep surat keputusan atau sprint tertanggal 23 Maret 2015. Itu saya menjadi pembina rohani bantuan atau Binrohban TNI. Nah, itu yang saya pegang sampai sekarang. Makanya pelayanan saya lebih banyak di tentara. Gitu, Pak. Gitu. Itu latar belakangnya. Ini hal baru nih untuk podcast ini karena ini jarang saya kupas. Iya. Nah, Pak Daniel, tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi dalam menapaki pelayanan-pelayanan ini, khususnya di TNI ya? Ini ada foto pelayanan nih. Oh, kalau ini saya di Kejaksaan RI, saya dibawa juga ke sini, saya sebagai pembina rohani diklat Kejaksaan. Jadi calon-calon jaksa ini yang Natal 2015, Pak. Ini di SICC di SICC ya? Sentul nih. Di sebelah saya itu ada 3 matra itu, darat, laut, sama udara, bintang 2, 3-3 itu. Oh iya. Nah ini di SWAT sekarang kita difasilitasi Gedung Nasution karena Pak Maruli. Ya kita setiap Jumat nih, Pak. Nah, ini saya masih di sana juga di SWAT. Nah, ini di Kejaksaan, Bapak. Di diklat Kejaksaan tuh karena memang didukung sama orang-orang Nasrani juga para leadernya, ya udah saya ambil alih gitu, Pak. Apa tantangannya itu sebetulnya gini, Pak. Kalau di instansi, Pak, nggak ada tantangan. Semua ikut sesuai dengan saya. Karena semua kan tertib aturan gitu, Pak ya. Nah, jadi saya sangat free untuk menyampaikan firman. Apapun yang saya lakukan tuh benar-benar menjadi bekal buat mereka. Nah, hal-hal yang saya bagikan tuh biasanya tentang gambar diri, ya. Bagaimana kamu bukan perjalananmu hari ini, tapi ke depan. Lu mau jadi jaksa hari ini apapun kamu manut, tapi kalau besok udah posisimu jaksa penuntut umum, kamu bisa transaksional jadinya, saya bilang begitu. Itu bagaimana mana? Sehingga mereka merasa sangat membutuhkan saya, gitu ya. Dan ya tentu kita harus bangun hidup kita juga benar, lurus. Nah, jadi kalau tantangan menurut saya hari ini justru karena situasi dan kondisi yang dari pelayan saya sendiri gitu, tantangannya, Pak ya. Ini yang saya selalu bilang, aduh ini kenapa ya? Yang membatasi segala macam gitu kan. Karena memang kan saya ini tidak bisa terikat di satu organisasi, Pak. Pelayanan kita ekumene, Pak. Bahtera Kasih itu ekumene sifatnya. Jadi Bapak itu punya yayasan pelayanan Bahtera Kasih? Iya, Bahtera Kasih. Inilah yang membackup semua gerakan Bapak dalam pelayanan saya gitu. Dan saya sebetulnya hanya beberapa teman aja. Yang kita sanggup, mampu, kita jalanin. Saya nggak terlalu suka promosi juga orang. Panggil orang juga saya nggak suka. Karena saya cuma berpikir begini, sebelum gua ada, kamu bagaimana?
Nah kalau saya ada, bukan saya serta-merta jadi malaikatmu di situ. Lakukan yang kamu bisa. Di Unhan itu, Universitas Pertahanan RI, Pak. Itu tiap Jumat tuh butuh pelayanan loh sebetulnya. Kalau saya nggak datang ke sana, nggak ada ibadah, Pak. Oh ya? Ada 150 sampai 200 itu. Nah, Kristen. iya. Kalau pas lagi gelombang pertama atau apa itu segala macam, ketika dipisah, ya. Saya udah buat ini caranya, tatanannya apa semua segala macam, jamnya semua, pakai gedung mana, ini buat kamu undang hamba-hamba Tuhan, buat ibadah. Jadi kalau saya nggak datang, mereka tetap ibadah, mereka nyanyi, puji Tuhan, begitu aja. Nah, gitu loh. Daripada yaitu kan tadi Bapak bilang tantangan terbesar akan jadi tantangan buat saya nanti. Jadi saya ngapain capek, gitu kan. Pak Daniel, apa pengalaman paling mengesankan yang membuat Bapak makin yakin akan panggilan hidup ini? Dari Tuhan. Pengalaman ya itu tadi, perjalanan hidup, Pak. Sekarang udah mau meranjak ke 46 tahun. Di usia ini ada begitu banyak, saya lihat semua tuh perjalanan saya tuh seperti Tuhan atur. Nah, karena saya bisa lihat itu, ya saya udah yakin bahwa Tuhan tuh kalau hari ini saya masih diberikan kesempatan, saya percaya ada satu pekerjaan lagi yang akan Tuhan mau berikan begitu. Itu yang buat saya semangat terus, Pak. Iya. Nah, kalau lihat ke belakang nih, Pak, bagaimana Bapak bisa melihat kasih Tuhan yang nyata dalam setiap episode kehidupan? Iya. Kalau kasih Tuhan itu udah pasti nyata ya. Iya. Siapapun kita tuh setujulah pasti, sepakat. Tidak ada orang yang punya pengalaman bilang bahwa tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Semua kita, tapi paling tidak begini. Kita belajar dari belakang, Pak. Begitu kita belajar sampai hari ini, kita bisa lihat, oh Tuhan bawa saya sampai di sini. Kalau Tuhan mau bawa saya sampai di sini, berarti Tuhan mau bawa saya kemana berikut, kita bisa lihat itu, Pak. Saya percaya begitu. Nah itu sebabnya, yang terjadi itu jangan pernah menghentikan langkah. Ya Pak ya. Jujur, 2 tahun terakhir siapa sih yang nggak mengalami yang namanya impact dari COVID ya Pak ya. Waduh. Betul. Saya bisa bilang sekarang dibalik Pak. Kalau dulu marginnya 20% begitu ya. Sekarang omsetnya 20% Pak. 80%-nya hilang begitu kan. Tapi apakah saya pusing? Enggak Pak. Saya santai saja. Itu membuat saya berdiam diri, banyak belajar, makin dalam saya dapat dari Tuhan. Begitu kan. Nah ya ketergesa-gesaan itu kita harus hidupi segala macam. Karena semua hancur Pak. Saya lihat teman-teman saya kasihan. Mereka yang tadi boom begitu, sekarang cuman bayarin bunga bank. Nah saya bersyukur 5 perak pun saya nggak ada utang sama bank. Dari dulu memang saya jaga, saya nggak pernah mau hutang. Kalau saya pun punya hutang nggak pernah dipakai. Jadi orang bank cuma capek nawarin. Saya bilang lu buat apa? Saya nggak pernah tertarik yang gimana-gimana, enggak. Berjalan saja. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya hari ini, oh iya saya percaya gitu. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Kalau berkat tuh malu malahan kalau kita mau minta berkat Pak ya. Karena saya percaya hari ini pun saya diberkati Tuhan kok. Gitu. Amin. Tapi untuk melihat ke depan tadi Bapak bilang. Saya percaya setiap kita dipersiapkan untuk melakukan perkara yang besar. Makanya itu nggak ada alasan sebetulnya kita kalau lahir miskin. Nggak ada alasan kita untuk menyalahkan. Lahir tertolak nggak ada alasan. Bahkan lahir cacat fisik sekalipun. Nggak ada alasan kita untuk menyalahkan ke belakang. Saya kan saksi hidup. Nggak ada yang perlu saya salahkan. Bapak saya meninggal dalam kondisi terhormat Pak. Sampai Pak Presiden Prabowo pun memberikan karangan bunga. Karena dulu pernah saya di staf KSP kan Pak. Zaman Pak Luhut Binsar Panjaitan. Deputi 5 saya di tahun 2015. Nah itu tadi waktu dari Pak Muldoko. Lengser. Lalu buat organisasi. Saya jadi bendahara di situ. Organisasi ini jadi kantor KSP. Dulu ada organisasi Cakra 19 Pak, dibuat oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Orangnya di dalam letting 80 ada 81 semua. Ini Pak Muldoko punya letting. Karena itu sejarah Pak, letting 81 itu menduduki 4 matra. Kapolri 81, Kasau 81, Kasal 81, Kasat Pak Muldoko 81, Panglimanya 81 kan begitu. Jadi untuk mengkondisikan waktu itu pemenangan Pilpres. Nah dari situ Toto organisasi ini jadi kantor staf presiden kan Pak. Pak Luhut Binsar Panjaitan waktu itu kepalanya. Saya juga aktif di situ. Nah itu yang membuat saya ya itu. Saya yakin lah gitu loh. Keadaan apapun kita percaya gitu.
Iya. Kalau melihat tadi perjalanannya yang dari susah. Iya. Oh, nggak ada orang tahu tuh. Bilang anak sampah, gitu ya. Lalu hidup di terminal, itu rasanya bisa masuk ke istana kan ya, gitu kan. rasanya Jadi nggak sebetulnya mungkin banyak orang bertanya, maka podcast ini beruntung saya bisa paparkan tentang kenapa saya ada di TNI, kenapa juga saya ada di pemerintahan kan begitu ya. Lalu tadi kita bahas tentang nggak ada yang perlu dipermasalahkan itu. Saya nggak pernah rasa punya nama sakit hati, Pak. Tapi saya juga nggak merasakan yang namanya kedalaman kasih orang tua ya. Kan gitu ya Pak. Jadi biasa aja dulu waktu papa ada juga biasa aja. Ya cuma kalau saya ke Medan ya pasti selalu ada momen waktu saya bersama dengan papa begitu ya. Tapi bisa aja lost kontak sebulan gua nggak telepon itu nggak ada kedalaman itu nggak ada. Saya bisa rasakan juga dengan ibu juga sama. Tapi paling tidak saya dengan mama saya dan papa saya nggak pernah ada dendam. Karena yang cari papa saya itu saya Pak, usia 30 tahun. Siapa sih Ameng kan begitu. Dari mana asalnya cari, ketemu. Kemudian 2 tahun kemudian 32 tahun usia saya cari mama saya. Itu kan. Karena pernah belajar tentang gambar diri mungkin. Itu ikut. Mungkin itu satu Pak. Kedua saya sudah berdamai Pak. Berdamai itu. Saya merasa bahwa saya udah gak punya orang tua ya udahlah gitu. Tapi kalau ada ya puji Tuhan dong syukur. Orang aja yang gak ada sampai menyesal. Ini gue depan mata. Nggak menuntut kalau orang lain kok dia punya papa mama lengkap. Iya, nggak ada gitu tuntutan loh. itu ya? Nggak ada. Dulu kecil iya. Tapi setelah kenal Tuhan apa. Saya ditegur tuh biasanya karena keadaan Pak, situasi. Waktu itu saya lagi makan bersama istri saya, 2 anak saya. Di restoran, mejanya bulat. Di depan saya tuh persis keluarga yang sama. Cuma yang membedakan ada orang tua satu. Nah, tiba-tiba orang tua muda ini yang seusia saya ini, kan persis sama nih Pak dengan keluarga. Dia keluar dari kursinya, dia hidangin itu bapaknya makan. Saya lihat begini, aduh saya bilang, emang lu doang punya bapak, saya juga punya papa. Iya. Coba persoalannya saya nggak tahu di mana kan begitu kan. Dari situ tuh saya mulai cari papa saya, segala macam. Keadaan yang menegur Pak. Nah, Pak Daniel, bagaimana awal mula Bapak menulis buku Anak Sampah Jadi Anak Raja? Ini idenya dari mana? Lalu kapan waktu nulis 2015 itu kan saya aktif sudah pelayanan Pak ya. Sering diundang kemana. Nah salah satu organisasi di Jakarta ini undang saya tuh Full Gospel. FGP Men undang saya, kan mereka kuat di kesaksian. Saya ngalir aja bersaksi. Seperti tadi saya ke Bapak. Yang mana buat saya itu biasa saja. Tapi mereka bilang, wih bro ini dahsyat ini gitu kan. Nah lalu ada yang mendukung, dia bilang kita buat buku lah. Kamu orang Pak Leonardo Samsuri kan dia punya percetakan, Nafiri Gabriel, dia bilang gitu. Wah saya nggak tahu tuh. Nah toto ada orang Niken Maria, Ibu Niken, buat tulis tuh ceritanya. Saya ngobrol, dia tulis, ngobrol tuh. Nah kita cetak pertama tuh 10.000. 10.000, nggak lama habis Pak. Booming memang cerita itu. Pernah sempet in lah gitu, Daniel Tan di mana-mana begitu ya. Lalu bawa buku. Lu selain kesaksian di mimbar ada bukunya ya orang makin tertarik kan gitu. Saya sumbang buat gereja lah apa gitu. Lalu cetak kedua 20.000 Pak. Lalu ada edisi revisi waktu itu kan. Karena ada yang tahu cerita saya dia bilang, kok kamu ceritanya banyak yang ditahan tuh. Dia bilang, mana kamu waktu yang korban pedofil ini apa segala macam gitu-gitu kan. Oh iya bikin lagi. Wah booming lagi Pak. Sampai beberapa stasiun televisi kan waktu itu undang. Tapi lagi karena COVID ya Pak ya. 2020, 21 itu kan stuck. Ya sudah, kembali begini aja pelayanannya. Kita nikmati apapun Pak. Buku ini ditulis tahun berapa? 2015. Nah, latar belakang dan dorongan lahirnya buku ini apa? Tadi kan Bapak cerita nih bahwa ada orang yang mau nulis gitu loh. Dorongannya ditulis tentang histori saya, kisah biografi kan. Tapi dibilang judulnya apa? Nah, yang selalu terngiang-ngiang tadi yang saya sampaikan Pak, anak sampah. Semua orang kampung saya bilang, Aseng anak sampah. Kan namanya aja yang beda itu Daniel gitu kan ya. Padahal kan dulu Aseng anak sampah. Siapa yang nggak kenal Aseng anak sampah? Ya itu kan. Jadi, oh yaudah anak sampah aja. Nah itulah meledak itu ceritanya. Oh gitu ya. Itulah alasannya memilih
judul Anak Sampah. Anak Sampah. Nah, jadi karena memang dialami sendiri. Dialami sendiri dan itu biasa di otak saya, gitu. Dan itu bukan sesuatu yang menyakitkan Oh, lagi enggak, kan? Pak, Dulu kan enggak. itu hinaan. Enggak, biasa aja. Itu kan direndahkan kalau dulu. Iya, jadi begini, kembali lagi Pak, Tuhan sudah memperlihatkan orang yang menjatuhkan saya dulu itu, semua Tuhan perlihatkan. Bukan berarti saya ngarepin dia dijatuhkan, enggak. Satu orang dulu Pak yang dilarang bermain sama saya. Ya ini orang bukan orang lain, sepupu saya sendiri. Mamanya bilang, jangan tekawanin itu, nggak jadi apa-apa pun besok itu. Saya bisa buktikan, anak itu jadi anak buah saya hari ini Pak. Dia lah orang nomor 2 di perusahaan saya. Jadi kalau saya pergi kemana-mana dia yang jaga tuh Pak. Jadi saya cuma telepon dia aja, gimana ini kain udah masuk belum, barang udah selesai belum, ini tuh sampai hari ini Pak. Coba, memang usianya kurang lebih sama sama saya. Iya. Dia sekarang punya rumah, punya mobil, punya perusahaan. Istrinya juga saya yang carikan, saya yang nikahkan waktu itu. 12 tahun yang lalu. Orang tuanya ingat. Iya, jadi saya bilang, ingat pasti Pak, ingat dengan keluarnya buku itu juga ingat. Jadi saya bilang, Tuhan kasih lihat. Dan lu mau berontak kayak gimana pun kalau Tuhan sudah bilang begitu, buat begitu mau apa? Dan kami udah berdamai, nggak ada urusan. Saya nggak pernah tuh ungkit-ungkit masalah itu, enggak. Jadi tapi itu Tuhan kasih lihat sama saya. Nah, Pak Daniel, lewat buku ini kan ada pesan nih. Apa pesan yang mau disampaikan kepada pembaca sebenarnya? Oh iya, jadi perlu juga saya sampaikan, bagi yang menonton podcast ini, kita tadi ada bahas mengenai buku Anak Sampah. Nah kalau mungkin ada para penonton ini mau memilikinya, sebetulnya sudah saya buat dalam bentuk link e-book Pak. Ada e-booknya, jadi Anda bisa memperolehnya secara gratis. Kalau nyari saya kan sekarang gampang ya, saya nggak pernah privasi. Media sosial saya cuma satu, Instagram. Bisa chat saya, minta, saya akan ya secepat mungkin saya respon. Karena udah ribuan saya bagikan buku itu dan banyak yang berkata sangat terberkati. Kita bicara perjuangan hidup di sana, kerja keras ada di sana, pemulihan hati, kemudian pengampunan Pak. Mereka nggak habis pikir saya bisa memaafkan orang tua. Saya bilang, apa alasan saya nyalahin mereka? Gitu kan. Tapi kembali lagi, Anda bisa nikmati apa yang saya buat di situ tuh semua dengan benar-benar inspirasi dari Tuhan. Saya sekarang menjadi ownernya Meli Garment itu nggak gampang. Di situ saya ceritain semua bagaimana saya berkompetisi dengan bus, bawa barang dan segala macam. Wah itu sangat menggairahkan tuh para pekerja-pekerja keras tuh. Gitu ya. Nah jadi itu paling penting. Kemudian pemulihan, bagaimana memaafkan orang, bagaimana menilai sikap orang yang mencibir kamu dan segala macam. Semua saya detail tulis dalam edisi revisi ya yang saya bagikan nanti. Kalau Pak Daniel ini orangnya melo kan pasti masih mikir. Ini kenapa saya nasibnya begini ya? Kenapa papa mama saya buang saya ya? Enggak. Saya bilang nggak ada alasan saya untuk sakit hati sama mereka. Saya justru bersyukur tuh. Gitu ya. Nah, Pak, kan buku Bapak nih beredar di mana-mana. Iya. Ada nggak testimoni dari pembaca ya yang berkesan? Satu teman saya dari Medan. Ini teman Badung dulu Pak. Berarti dia baca buku terminal. itu. Enggak di terminal sih, ya di jalanan lah. Dia baca buku itu, saya nggak tahu kalau itu kau katanya. Setelah itu kan ketemu nih sama saya, gitu kan, ketemu ngopi. Itu kau punya buku itu, dia bilang. Sampai dia telepon, video call, ada 2 di rumahnya Pak. Video call sama istrinya, mana-mana. Coba kalian cari dulu buku itu. Dia. Ini kan ya itu saya bilang, waduh, apa yang kamu lihat dari buku itu? Dia bilang buku ini menelanjangi saya. Menelanjangi itu dalam arti nggak ada jauh beda ceritamu itu yang diceritakan dengan cerita saya. Cuma kenapa gue berbeda sama lu? Dia bilang gitu. Walaupun dia jadi pengacara juga sebenarnya kan gitu kan. Ya kau udah jadi pengacara hebat kau. Baru-baru ini masuk TV tuh Pak. Julianus Sembiring namanya. Nah dia bilang dia nggak percaya kalau itu saya tadinya. Itu kau dia bilang. Itu saya dulu. Iya jadi itu yang berkesan dia bilang. Itu buku sangat menelanjangi saya. Kisah hidup saya yang kau tulis semua di situ. Nah, saya bilang, lalu apa yang kau ambil? Ya, udah pastilah bro. Sekarang pelabuhan cinta kita itu keluarga. Kemudian dia bilang tempat parkir kita itu ke Tuhan. Dia bilang itu. Wah,
Kalau sekelas kau ngomong Tuhan, aku kaget di gitu. Nah, jadi itu terakhir kemarin Pak, 1 minggu lalu saya ketemu. Saya kan baru dari Medan tuh, waktu kita komunikasi, saya di Medan Mas Ibu. Jadi minggu lalu tuh saya dapat kesan dari situ. Itu sangat membekas ya. Sangat membekas. Ternyata sebegitunya dia, dan dia begitu kaget bahwa itu adalah saya gitu. Dan pasti itu bukan dibuat-buat, karena Pak Daniel kenal dia juga. Iya, kita kan cerita-cerita. Wah, nih muncul nih Daniel Tan anak sampah. Dia bilang itu kau, waduh saya nggak percaya tadinya, dia bilang gitu. Itu Pak. Kesannya sangat dalam ya. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Daniel. Iya. Apa harapan dan pesan Bapak untuk generasi muda dan penonton Diaspora TV? Ya, kamu nggak ada urusan dengan masa lalu. Tuhan nggak peduli dengan masa lalumu. Ya. Yang Tuhan peduli hidupmu hari ini bagaimana ke depan. Dan tidak ada pengharapan di masa lalu. Tidak ada pengharapan di masa lalu, Pak. Pengharapan itu ada di masa depan. Tapi kenapa sering kalian anak muda itu selalu mengkaitkan keadaan kondisinya saat ini akibat dari masa lalu? Padahal Tuhan bilang kan gua nggak ada urusan, lu ngapain mikirin? Selalu cilakanya di situ Pak. Akibatnya apa? Mereka kena yang namanya kepahitan. Dan paling banyak kemarin saya retret dengan anak muda. Kenapa lu pada nangis? Saya bilang nggak ada yang nggak beres di hatimu. Kok saya bicara tentang ibu kamu nangis? Nangismu kelihatan kok antara nangis sayang, terharu, apa nangis kepahitan nih, saya gituin kan. Saya jadi kalau sama anak muda kan tektoknya gitu ya Pak ya. Jadi saya bilang, nah itu tadi yang saya lihat. Mereka selalu mengkondisikan keadaan hari ini akibat dari masa lalu. Mengkondisikan. Padahal Tuhan bilang, gua nggak ada urusan. Nah, jadi anak-anak muda zaman sekarang, kamu harus bisa lihat bagaimana Tuhan itu punya karya dahsyat ke depan. Dan setiap kamu, siapapun itu, ya nggak ada produknya yang gagal. Ayo, ada nggak yang berani anak muda bilang, saya ini produk gagalnya Tuhan? Itu kan menghina Pak. Sangat menghina. Apalagi ada orang bilang nih sama saya, ya sekalian juga saya kasih tahu. Dia bilang, Pak kenapa kok saya susah, saya nggak pernah mendapatkan perhatian, apa segala macam. Saya bilang itu juga menghina Tuhan kamu. Saya suka jawabin Pak, kalau nggak ada kegiatan malam ini kerja saya cuma itu. Kok saya nggak kayak Bapak apa segala macam, kamu saya menghina Tuhan. Hari ini aja kok diberkati, kok nggak tahu, saya bilang. Oh enggak Pak, biasa loh. Kamu komunikasi sama saya, kamu pikir nggak berkat? Saya gitu. Oh iya ya Pak, nah gitu-gitu. Jadi memang perlu disadarkan gitu ya. Kalau kamu bisa hidup di atas itu, saya kira kamu nggak ada yang perlu khawatir dengan masa depanmu. Tuhan pelihara kamu. Lihat Daniel Tan yang latar belakangnya cuma sekolah tamat SD, tapi Tuhan tidak permalukan. Ya, Tuhan berikan saya gelar sarjana S1 yang bukan abal-abal, predikat sangat memuaskan juga, hampir 4 nilai IP saya Pak. Wow. Dan saya percaya itu bukan karena kuliahnya apa, oh sangat ketat kita ya. STT The Truth, Pak Pendeta tahu namanya Pak Leonardo Samsuri. Itu nggak ada ampun, sama beliau tuh nggak ada ampun. Dan saya kenapa juga bilang, dulu saya bangga mengatakan, saya anak rohaninya Pak Leonardo. Saudara tahu bahwa saya sekarang juga merasa, saya belum layak jadi anak buah lu gitu loh. Saking segitunya saya melihat beliau gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, Tuhan pasti pelihara. Yang penting sekarang bagaimana hidupmu hari ini, jaga baik-baik, ingat kesusahan akan melanda kamu, tantangan akan melanda kamu, sesuatu yang di luar nalarmu, di luar pikiranmu, Tuhan akan izinkan itu. Apa yang kamu khawatirkan justru itu kata firman Tuhan yang terjadi. Memang Tuhan izinkan, saya bukan mau mengutuki kamu, enggak. Mana ada orang ya kalau cuma doa buat enak-enak aja ya semua juga senang dengarnya. Itu akan terjadi. Tantangan, berat tantangannya. Ya. Di era saya di usia 40-an, nggak ada yang pernah tahu kami kena masalah COVID, Pak. Para bisnismen ini. Dulu enak-enak aja kita garment. Saya kalau mau pergi ke Makassar dulu saya bilang, Tuhan terima kasih, besok saya ke Makassar saya mau jemput berkat saya. Pulang 2-3 miliar tuh omset. Saya yang tentukan. Mau bagi apa enggak barangnya. Tapi dihantam COVID habis semua. Tapi saya bersyukur sebelum COVID pun Tuhan sudah pelihara saya. Tidak punya hutang dan lain-lain sebagainya. Nah akibatnya apa? Saya bisa lihat. Kalau kita tetap tekun, ikuti saja prosesnya. Jangan pernah ngeluh, bersyukur kepada Tuhan. Kamu akan lewati semua itu.
Dan kamu jadi pemenang, itu yang paling penting. Amin, luar biasa. God lovers, kita baru saja mendengar sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan air mata, perjuangan, tapi juga penuh kasih karunia. Dari seorang anak yang tumbuh di tengah sampah, Tuhan membentuknya menjadi seorang saksi hidup tentang kuasa kasih-Nya. Terima kasih banyak kepada Pak Daniel Tan yang sudah berbagi cerita, dan tentu saja kepada Anda semua yang setia mengikuti acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung Diaspora TV dengan like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh kisah-kisah nyata seperti ini. Saya Martin Hareva, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ku di dalam-Mu, walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah Kau biarkan. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Tuhan, Kaulah harapanku, Tuhan, Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan. Aman selalu ku di dalam. You